Baik, kami panggil peserta munaqashah yang ke-13. Kami mempersilakan kepada saudara Ubaidillah, tepat tanggal lahir Sumeneb 17 Agustus tahun 2008, putra dari Bapak Hasan dan Ibu Miani. Kami mempersilakan kepada saudara Ubaidillah untuk menghadap dosen penguji Bapak Abu Yasin SH, dan peserta munaqashah selanjutnya kami panggil Ananda Isbahul Anam, tepat tanggal lahir Sumeneb 11 April tahun 2000, putra dari Bapak Satro dan Ibu Hatipah. Kepada saudara Isbahul Anam kami mempersilahkan menghadap dosen penguji Bapak Agus Nandar SPHI, dan kami mempersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Peserta munaqashah selanjutnya kami panggil saudara Khalidur Rahman, tepat tanggal lahir 20, maksudnya Sumeneb, tanggal 24 bulan Februari tahun 2008, putra dari Bapak Muhammad Khafid dan Ibu Maliha. Kepada saudara Khalilur Rahman kami mempersilahkan untuk menghadap dosen penguji Bapak Abdul Salam SPDI, dan kami mempersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Peserta selanjutnya kami panggil saudara Agus Salim, tepat tanggal lahir Sumeneb 01 Februari tahun 2008, putra dari Bapak Budiono dan Ibu Hosna. Kepada saudara Agus Salim kami mempersilahkan menghadap dosen penguji Bapak Ilyas SHI, dan kami mempersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ubaidillah, silahkan dibaca judul makalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh membaca Al-Quran terhadap kecerdasan intelektual. Jelaskan apa yang dimaksud pengaruh membaca Al-Quran terhadap kecerdasan intelektual. Di makalah Ubaidillah judulnya adalah pengaruh membaca Al-Quran terhadap kecerdasan. Pertanyaannya sekarang, Ubaidillah sering tidak membaca Al-Quran? Sering. Sopan lah. Sering. Jarang. Kadang. Jadi kenapa Ubaidillah tidak cerdas? Karena tidak sering membaca Al-Quran. Sesuai makalah yang dikarang oleh Ubaidillah, ketika sering membaca Al-Quran maka akan cerdas dengan sendirinya. Ke depan akan sering membaca Al-Quran. Mondok kobek. Oh, santri mat tinggal ya. Gedeng Pleman, gedeng Ten ya. Sekarang pertanyaannya untuk Ubaidillah, pertanyaan yang kedua sekaligus pertanyaan yang terakhir. Pengen cerdas apa tidak? Pengen.
Pengen cerdas apa tidak? Pengen. Dan Budi sering membaca Al-Quran. Oke. Nah, dan Budi Ubaidillah akan standby di pondok Oke. dan akan sering membaca Al-Quran. Oke. Dan yang terakhir silakan dibuka di kesimpulan, dibaca oleh Ubaidillah kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan. 1. Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya dihukumi dengan ibadah. 2. Kecerdasan intelektual adalah salah satu bentuk kecerdasan manusia yang membuat manusia mampu untuk melakukan kegiatan terstruktur dan mampu berpikir logis dan rasional serta dapat menyimpulkan suatu kata. 3. Membaca Al-Quran dapat berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual karena pada hakikatnya Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka yang membacanya secara rutin akan menambah wawasan dan pengetahuannya. Mudah-mudahan Ubaidillah akan cerdas ke depannya setelah membaca Al-Quran dengan rutin. Saya titip kepada Al-Ustaz Abdul Salam. Setelahnya kami persilakan untuk dosen Ngodi Bapak Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Sira asman aja. Agus Salim. Yolok. Agus. Ibu. Agus Salim. Judulnya apa jam? Pengaruh narkoba terhadap kesehatan. Narkoba, nikah yang menakutkan makin. Napa narkoba nih jauh? Apa ngarang narkoba nih? Napa narkoba? Narkoba adalah obat atau bahan zat yang bukan tergolong makanan. Bukan makanan. Ibu udah ilmunya? Dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan. Narkoba. Kan narkoba nikah sebenarnya singkatan. Oke. Napa kepanjangannya? Narkoba, narkotika. Napa boleh? Aku apa? Psikotropika. Tropika. Apa nah? Obat terlarang adalah Obat terlarang. Narkoba ini kan narkotik, psikotropika, dan obat terlarang. Ongguna obat nih kan larang. Hanya orang-orang tertentu. Saya bisa ngaku nikah. Napa pengaruhnya terhadap kesehatan? Kadang judulnya pengaruh narkoba terhadap kesehatan. Pon kampian tibi napa? bagi diri sendiri. Napa? Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja, daya ingat, sehingga mudah lupa perhatian, sehingga sulit berkonsentrasi persepsi, sehingga memberi perasaan semu atau khayal. Kimun mencebok narkoba dong menghayal meloloh pun. Neng ikur tokur TGTA jadi guru.
Makanya saya nggak jauh. Jangan narkoba. Baik, terima kasih. Pindah ke Ustadz Salam. Mau pegang mic atau gimana? Terserah. Ya pegang mic biar tahu nih, biar orang tuanya menyaksikan. Baik, Ananda Khalilur Rahman. Kelas berapa? Kelas 3 MTS. Macam gula kelas 3 Aliyah. Raja ni Ustaz. Akhlak tercela. Ya. Akhlak tercela dan pengaruhnya. Sampai buat sendiri. Enggak copy paste dari Google. Sendiri. Buat sendiri. Nah. Oh, kalau temannya berarti teman sama Mbak siapa barusan? Linda itu, Linda. Satu kelas. Iya. Nanda Khalilur Rahman. Akhlak ya. Akhlak tercela dan pengaruhnya. Nah, cak nutur bae. Akhlak tercela jangan sentong ingat. Pakai bahasa Madura, jangan bahasa Indonesia, biar semua paham. Napa akhlak tercela ini? Ingat apa contohnya tadi? Akhlak saya tidak diridhoi oleh Allah. Akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah. Buat satu contoh. Ingat apa contohnya? Situng perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang termasuk contoh daripada akhlak tercela. Seseorang menganiaya berarti menyiksa. Ada orang yang menganiaya orang gitu ya. Oh iya. Kalau yang dianiaya pernah menganiaya aja gimana? Sampian ya pernah nampar saya, tahu-tahu sambil jangan ketawa gitu. Kan sampean tidak pernah nampar boleh. Iya. Misal, lo kok keringetan? Kenapa nih? Oh enggak ya? Enggak nervous. Oh baik. Sampean nampar saya, nih. Saya balas sampean. Apa itu masuk pada contoh aniaya atau bagaimana? Punten. Oh bukan. Seperti apa yang misalnya ya? Biar jelas yang ini masuk pada contoh akhlak tercela. Kalau benar sudah cukup pertanyaan dari saya. Kalau salah saya lanjut. Seperti menyakiti dan berbagi bentuk ketidakadilan seperti menindas. Menindas, baik. Tepuk tangan. Inilah hasil daripada karangan judul makalah yang dibuat oleh Nanda Khalilur Rahman sebagai tugas kelas akhir. Alhamdulillah, semoga barokah. Cukup sekian dari pertanyaan saya. Baiklah, Khairul siapa namanya? Misbahul Anam. Misbahul Anam, judulnya apa Misbahul Anam? Bismillahirrahmanirrahim. Peran orang tua dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Peran orang tua dan guru. Coba peranan orang tua untuk anaknya berprestasi apa? Peranan orang tua itu kamu tulis di halaman berapa? Kok tidak ada nomornya?
Bacaan. A. Menyediakan fasilitas belajar yang memadai. B. Membelikan buku dan alat-alat tulis. C. Memberitahu bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar. Ya sudah, Nam. 3 saja. Karena sudah malam, Nam. Saya jauh, Nam, dari Pakandangan. Takut. Sudah dilaksanakan oleh orang tuamu yang 3 ini, Nam? Sudah. Ya. Kamu habis lulus dari sini kuliah atau nikah, Nam? Kuliah. Kuliah kan? Oh. Ya. Saya harap kalau masalah pendidikan dilanjut ya, Nam, ya. Dilanjut. Kalau yang lain-lain terserah, tapi untuk saya sebagai guru, kalau pendidikan dilanjut, lanjut kapan saja, tidak apa-apa. Ya, terima kasih untuk Nam. Semoga sukses. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen penguji, dan kami mempersilakan kepada keempat peserta menakosah untuk meninggalkan panggung kehormatan. Hadirin para undangan, wali santri, wisudawan, wisudawati Pondok Pesantren Al Syariah Misbahul Munir yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama peserta menakosah yang terakhir. Kami panggil Saudara Muhammad Nurul Anam, tempat tanggal lahir 20 Agustus 2006, putra Bapak Kafrawi dan Ibu Suhairiyah. Kepada Saudara Muhammad Nurul Anam, kami mempersilakan menghadap dosen penguji yang mulia Bapak Ilyas SHI, dan kepada Saudara Muhammad Nurul Anam dipersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Peserta yang terakhir lomba menakosah, maksudnya peserta menakosah kali ini Saudara Mahbubillah El Sirosi, tempat tanggal lahir 06 Desember tahun 2007, putra dari Bapak Muhammad Mahmudi dan Ibu Sunai. Kepada Saudara Mahbubillah El Sirosi, kami mempersilakan menghadap dosen penguji Bapak Abu Yasin SH, dan kami mempersilahkan terlebih dahulu menghadap walinya untuk mengambil makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Muhammad Nurul Anam. Yolok Nurul Anam. Apa mata yolok Anam ya? Anam pun berdiri tata kota Borok. Tahu pada di rumah. Engki. Tinggal pokok pon pada Misbahul Munir. Judulnya makanan halal, dampak positif dan negatifnya bagi tubuh.
Maano ngarang makanan halal napah latar belakang ngambiang ini ya. Anu kento Ustaz. Polna manabi masyarakat Sentul itu kento lebih memerhatikan makanan kento dari sudut pandangnya Kalisa. Manabi makanannya Kalisa terlihat bagus secara mata, kento pun ampun dihukumi halal kento Ustaz. Oh. Tapi padahal akadia pao si keker Kalisa segi bagus langsung kalah belum tentu jadi halal Ustaz. Tapi kan suci kasar. Angki tapi bani keagung nah di Ustaz. Berarti mau nikala Wasop mak besok halal apa haram? subhat kento Ustaz. Subhan bagus. Nika Tapi di kento. nika termasuk para pun nika. Subhan kelas telo MTS tahu ke subhan nika. Mun empian umpamanah nemu emas erok jelek ikalak dapatan. Tahun ini Aduh, banyak. lebu kan enggak Mun pao tak ikalak, mun emas tahun nih mas. Payah. Tako kento Ustaz manabi pas nyetorot kento tako kala oren. Diamankan sudah. Angki Bagus. Kemudian mun ngarang makalah ni kejong mak letak merenceng dari anu bedah napa beda rumusan masalah. rumusan masalah. Sarang latar belakang dan lain-lain kento. Bagus. Rumusan masalah nikah berbentuk napa jong? Berbentuk pertanyaan persoalan yang belum kita ketahui dan nantinya di dalam makalah ini akan ada jawabannya Ustaz. Di mana jawabannya? Tergantung susunannya makanannya Ustaz. Umpamana dimbiak ikan toh beda apa yang dimaksud dengan makanan halal. Eka menjawab nikah. Mana bisa kali itu kan pertanyaan pertama Ustaz. Jadi di sini tinggal membuka ada yang namanya bab 2 yaitu pembahasan. Di sini sudah ada yang namanya pengertian makanan halal. Bagus. Ya, tepuk tangan ya. Nih, kelas telo nih kan. Ini kelas telo MA, MTS nih. Sekecil aki nih kan. Kemudian mun tanya aki si nomor 2 baca pertanyaan apa? Apa yang dimaksud dengan kesehatan jasmani? Beda jawabnya. Beda kan itu Ustaz. Kira-kira ikan apa nih kan? Bek ngabudi itu. Oh ngabudi, gigi. Ngabudi. Ikama. Saya kocak kesehatan jasmani. Oh. 2,3 kan itu Ustaz. Engki. 2 titik telur. 2 titik. Oke. Bagus ya. Nah, ternyata bukan cuma comocoh ya. Benih comocoh nih kan. Ajar ongku. Artinya tahu kesusunan yang ada di dalam makalah. Baik, terima kasih. Ustaz, Iki. bisa saya pertanyakan Ustaz. Contoh ada satu masalah yang belum saya bisa jawab sendiri Ustaz. Kan di sini judul makalah saya ini makanan halal, dampak positif dan negatifnya bagi tubuh. Bagi tubuh gitu Ustaz. Manabi akatia makan janji palsu kadisa Ustaz. Mau janji palsu dari rumah Angki. kalau dimakan apakah halal? Halal apa haram Ustaz? Boleh saja bapak mau makan janji palsu dari rumahnya. Tuh, setelah ni kak. Janji palsu makan ada kembung. Kirikah boleh saja bapak Bang Serah Asmana dan sepuluh lagi dah. Kafrawi. Pak Kafrawi boda. Apa? Nyucung. Nah,
Aja wa bola janji palsu. Kiwan kiki ya toren Ustaz Abu Yazid. Peserta terakhir Mahbubillah El Sirazi. Silahkan dibaca judul makalahnya. Perselingkuhan, faktor dan dampak negatifnya. Jawab dengan singkat dan padat. Kenapa ngambil judul perselingkuhan? Dikarenakan ada banyak rumah tangga yang hancur akibat adanya pengkhianatan dalam keluarga atau yang disebut dengan perselingkuhan. Apa yang dimaksud perselingkuhan? Mahbubillah, apa yang dimaksud perselingkuhan? Kenapa sampean ngalak judul perselingkuhan? Sudah dijawab bahwa banyak rumah tangga hancur karena adanya perselingkuhan. Yang dimaksud perselingkuhan itu apa? Jadi perselingkuhan adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah. Kemudian Mahbubillah, pertanyaan yang ketiga, faktor utama terjadinya perselingkuhan kira-kira apa saja? Jadi di sini terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Silakan kasih contoh satu faktor internal. Untuk contoh yang faktor internal, ini yang pertama tipisnya nilai agama. Tipisnya Nilai agama. contohnya tidak belajar, artinya tak pernah ajar atau tak pernah sholat. Dengan apa maksudnya? Tipisnya agama diukur dari Tipisnya agama. iya, tipisnya agama itu diukur dari dan menilai orang tipis agamanya diukur dari penilaian karena Jauh tidak sholat. dari Tuhannya. Dari Tuhannya. maksudnya dari Tuhannya. Mahbubillah kelas Kelas 3 MTS. kelas 3 MTS. berarti satu kelas dengan Nurul Anam. Satu kelas dengan Nurul Anam. Satu kelas berapa orang? Ada 10 orang. Ada 10 Orang. terdiri dari laki-lakinya berapa orang? 6 laki-laki dan 4 perempuan. Kenapa ngambil judul perselingkuhan? Ya karena banyak sebuah keluarga itu hancur karena adanya sebuah perselingkuhan. Mungkin di sini tidak ada perselingkuhan di desa ini, tapi di luar sana banyak atau sering terjadi perselingkuhan. Terus kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh Mahbubillah terhadap judul ini kira-kira apa? Saya ada buatnya musleh pesan-pesan moral dari perselingkuhan judul makalahnya PNK yang bisa diambil hikmah. Ini kira-kira apa? Dengan membahas judul nikah, kira-kira hikmah yang bisa diambil adalah adab. Sebagai orang yang sudah percaya atau yang sudah mengenal kebenaran, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyinggung dari apa yang telah ditetapkan Tuhan dan jangan berzina. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus peka melihat jiwa yang jatuh ke dalam hal perselingkuhan. Kita harus melayani mereka dan membawa mereka kembali kepada jalan Tuhan agar mereka selamat dan tidak binasa. Mahbubillah sudah kelas 3 MTS. Pertanyaan terakhir. Setelah ini Mahbubillah akan tetap melanjutkan di Misbahul Munir atau bagaimana? Nurul, betul. Insyaallah. Jadi 10 orang
dari kelas PAUD sampai kelas 3 MTS. Atau ada yang gugur di tengah jalan kemarin? Sengaja dari sekolah dari PAUD ya? Ada yang gugur. Ada yang gugur. Berarti dulu banyak 12 orang. 12 orang. Setelah ini Mahbubillah punya cita-cita untuk cita-citanya Mahbubillah adalah menjadi seseorang yang paham agama dan bisa membanggakan kedua orang tua. Diulangi, cita-cita Mahbubillah untuk masa depannya ingin jadi cita-citanya membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua dengan cara banyak carana mabunga ring tua, membangga ring tua banyak carana. Yang diinginkan Mahbubillah lewat cara apa kira-kira? Lewat cara apa saja yang penting halal. Maksudnya Mahbubillah punya cita-cita ingin membahagiakan dan membanggakan orang tuanya. Dengan cara apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Mahbubillah untuk bisa membahagiakan Reng Seponah? Pernah dapat tauladan? Moncan Misbahul Anam ikhlas bro. Gula terus mabunga Reng tua. Mun beda dengan yang lain Misbahul Anam. Ketika ditanya mau kuliah apa tidak, cepat tak ada sekali. Karena pengennya sama mamah ditanyakan juga ingin membahagiakan orang tuanya. Cuman dengan cara melanjutkan pendidikan. Mau Misbahul Anam mangkata kasur baja nolong nah dan tua bini. Nah, Mahbubillah kira-kira untuk membahagiakan orang tuanya dengan cara salah satu yang bisa membahagiakan orang tua adalah membahagiakan guru. Jadi mabunga guru aliran barokahnya bisa juga membahagiakan orang tua kita. Mudah-mudahan ilmunya Mahbubillah bisa bermanfaat dan berguna, barokah, dan kemudian jadi orang yang ontong, jajah, muljah, dan mudah-mudahan selalu bisa bersama dengan Nurul Anam sampai nanti tuntas di pendidikan Pondok Pesantren Misbahul Munir. Demikian sidang munakosah pada kesempatan malam hari ini dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen penguji, dan kami mempersilahkan kepada saudara Nurul Anam dan Mahbubillah untuk meninggalkan panggung kehormatan. Dengan ucapan Alhamdulillah, marilah kita tutup acara sidang munakosah pada kesempatan malam hari ini, tahun pelajaran 2022-2023 Pondok Pesantren Misbahul Munir, dengan pembacaan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan ini kami selaku penguji sidang munakosah pada kesempatan malam hari ini mohon maaf yang tiada batas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan kepada dosen penguji. Hadirin para undangan, demikianlah prosesi Monakosah tahun 2022-2023 telah kita ikuti bersama. Dan kepada Dewan Dosen Penguji dipersilakan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Hadirin para undangan, demikianlah prosesi Monakosah telah kita ikuti bersama. Dan marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu penutup strip doa yang dalam hal ini akan ditutup oleh Yang Mulia Kiai Abdul Haq. Dan akhirnya dari kami selaku para acara, apabila ada tutur sapa yang kurang berkenan, kami minta maaf beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.